Selamat siang sahabatku semua, jumpa kembali di channel saya yaitu Bengkel Serabutan. Sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini saya memiliki sebuah televisi LG dengan tipe 22LN 400 yang mana kerusakan ini sering terjadi pada tipe ini. Katanya ini adalah kerusakan gambarnya slow motion atau putus-putus. Jadi user mengatakan bahwa TV ini katanya tuh gambarnya slow motion atau putus-putus. Untuk tipe yang seperti ini sering terjadi. Saya sendiri sudah beberapa kali mengalami kasus yang serupa, yaitu gejala gambar yang putus-putus atau slow motion. Kita akan pastikan dan kita coba akan cek dulu. Kita nyalakan TV-nya. TV sudah menyala, backlightnya sudah nyala. Kita akan lihat, dan benar saja bahwa tampilan layar ini tidak normal. Artinya untuk gambar mengalami putus-putus. Ini saat normal dan ini saat putus, sehingga jika dikasih signal gambar maka gambarnya akan terjeda-jeda. Ini seperti biasanya kerusakan pada timing control, yang mana kemungkinan besar disebabkan oleh mungkin adanya short pada panel, sehingga kemungkinan tegangan untuk tegangan tinggi mengalami penyusutan atau kurang. Dan seperti biasanya saya akan memodifikasi untuk tegangan timing kontrolnya. Ya, akan memodifikasi tegangan pada T-connya sehingga tegangan VGH atau VGO yang masuk ke panel kaca menjadi normal, dan kemungkinan nanti tidak akan membuat gambarnya putus-putus lagi. Oke, langsung saja kita akan mengukurnya. Kita akan bongkar dulu televisi ini. Oke sahabatku semua, televisinya sudah dibongkar. Bisa dilihat ini bagian dalamnya untuk mainboard dan T-con. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk tipe ini sering mengalami kerusakan yang seperti ini. Artinya kita akan menjumper atau akan memodifikasi. Sebelumnya kita akan mengukurnya dulu, atau setidaknya kita akan mencari titik poin dari tegangan VGH, VGL VGL dan VGHO juga VGHE. Dulu untuk informasi ini saya mengkopas dari pengalaman rekan kita, yaitu Mas Jeffrey Al-Irsyad. Saya dulu menemukan trik ini dari beliau, jadi mungkin ini hanya pengulangan saja. Pengulangan saja untuk kasus pada tipe ini. Bahwa diketahui untuk tegangan VGH sendiri dihasilkan oleh IC DC to DC, di mana test pointnya ada di sini VGH-nya.
Untuk VGL-nya ada di sini. Kedua tegangan antara high dan low-nya ini dihasilkan oleh rangkaian DC to DC dari IC ini. Yang mana tegangan VGH dan VGL ini diumpankan ke IC data scan, dan data scan ini akan menyambungkannya untuk tegangan menjadi VGHO dan VGHE menuju ke bagian panel kaca atau DOF. Kita akan mengukurnya dulu. Kita nyalakan TV-nya. TV sudah dinyalakan dan kita akan mengukurnya. Agak kesulitan. Nah, ini aja. Kita akan mengukurnya. TV sudah menyala dan kita akan mengukurnya langsung di bagian VGH. Artinya VGH ini dihasilkan oleh tegangan IC dari IC DC to DC di sini. Ini adalah test pointnya untuk tegangan VGH. Terukur 25 volt, dan untuk tegangan VGL nya min 5 volt. Sedangkan tegangan untuk VGHO ya di sini. Dengan VGHO-nya di sini agak kesulitan karena ini sambil megang kamera dan juga pegang probe. Di sini terukur ya 24. Dan untuk tegangan VGHE nya seperti ini. Seperti yang sudah-sudah, kita akan melakukan modifikasi pada jalur T-code ini dengan memutuskan output dari IC CT scan, IC data scan ini, karena tegangan VGHO dan VGHE ini bersumber dari tegangan dari IC ini, maka kita akan memutusnya di sini. Jadi kalau kita urut tegangan VGHO ini keluar dari IC ini, kita akan memutusnya, dan juga tegangan VGHE juga keluar dari IC ini. Kita juga akan memutusnya. Nanti akan saya fotokan agar lebih jelas lagi sehingga bisa dilihat bagian mana yang akan dipotong. Dan kemudian kita akan menjumpernya langsung setelah putus. Kita akan menjumpernya langsung dari tegangan VGHO ini langsung ke output dari tegangan DC to DC dari IC ini, langsung ke tegangan VGH. Jadi langsung dari tegangan VGH menuju ke IC, langsung ke poin VGHO.
begitu kira-kira. VGHU ke VGHE, VGHU ke VGH di sini. Dan untuk yang satunya yaitu tegangan VGHE akan kita jumper ke langsung ke VGL di sini. Begitu. Jadi sekarang kita akan putus dulu. Kita akan memutus jalurkan. Kita akan memutus jalur dengan memotong menggunakan cover. Kita akan potong dulu. Kita akan memotongnya di sini. Dengan kita lakukan pemotongan. Oke teman-teman, saya sudah melakukan pemotongan jalur, yaitu 2 jalur, jalur VGHU dan VGHE, sehingga kedua jalur ini atau kedua test point ini sudah tidak terhubung lagi ke IC data scan ini. Di sini saya melakukan pemotongannya di sini, cuma tidak begitu jelas. Akan saya tunjukkan fotonya sehingga bisa disimak. Setelah terputus keduanya, kita akan melakukan penyolderan. Kita kasih timah di sini di VGHU, VGH, VGL dan VGHE. Nanti setelah kita solder di sini, kita akan menyambungkannya langsung atau menjampernya dari VGHU ini langsung ke VGH. Dan yang kedua dari VGHE langsung dijamper ke VGL. Begitu kira-kira. Jadi untuk tegangan VGHU dan VGL di sini sudah tidak terhubung lagi, tidak bersumber dari IC ini, melainkan sudah langsung terhubung ke VGH dan VGL. Kita akan melakukan penyolderan dulu. Untuk test pointnya sudah saya solder. Untuk test pointnya yang akan kita jumper sudah saya solder, yaitu VGHU yang akan kita jumper ke VGH. Saya memasang isolasi di sini sehingga kawat jumpernya nanti akan menempel di sini. Juga pada VGL ke VGHE sudah saya pasang isolasi sehingga kawatnya langsung menempel di isolasi ini. Sudah saya siapkan untuk kawat jumpernya. Ini kawat jumpernya agak besar, sebaiknya teman-teman kalau memiliki kawat jumper ya pakai yang kecil saja. Dan mari kita lakukan penjamperan. Sekarang saya sudah melakukan penjamperan seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Saya melakukan 2 titik penjamperan, yaitu VGHU langsung menuju ke VGH ini, langsung menuju ke VGH. Dan di sebelah kiri saya juga sudah melakukan penjamperan dari VGHE langsung menuju ke VGL seperti ini. Tampakannya seperti ini. Dan langsung kita akan mulai percobaan atau testing. Kita akan nyalakan TV-nya. Semoga berhasil. Backlight sudah on.
Kita lihat penampakannya. Dan TV sudah menyala. Sepertinya rasternya sudah tidak putus-putus lagi. Ojo deh Jong. Rasternya sudah tidak putus-putus lagi seperti sebelumnya. Kita akan coba kasih input. Saya pause dulu. Dan ini hasil gambarnya setelah kita modifikasi bagian T-con. Gambarnya sudah tidak putus-putus lagi seperti sebelumnya. Antar desa. Cuma gambarnya kotor karena instalasi antenanya tidak bagus. Cuaca buruk yang melanda. Tidak bagus. Ke area parkir di bibir pantai. Dan TV ini sudah selesai. Artinya untuk kasus ini sudah bisa dilakukan dengan baik, dan hasilnya seperti yang kita lihat bersama, hasilnya bagus. Bahkan air laut yang walaupun di hingga ke area parkir. Menurut nelayan setempat, kondisi ini dipicu oleh musim pancaroba tahunan. Ketinggian ombak berapa? Walaupun di bagian bawah ini terlihat ada garis, ya ini masih bisa dimaklumi karena memang usia TV ini sudah agak lama. Ya mungkin demikian saja untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, mengikuti video ini sampai selesai. Semoga bisa memberikan petunjuk untuk teman-teman yang mungkin sedang memiliki kasus yang serupa. Juga terima kasih kepada Mas Jeffrey Alirsad dalam channelnya itu, karena untuk pengalaman ini saya menemukannya dulu di channelnya beliau. Oke, begitu saja. Silakan like dan subscribe. Semoga kita selalu dalam kondisi yang baik. Terima kasih. Sampai jumpa.